Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas ini dengan judul teori-teori pokok belajar yang beranggotakan 1. Irfan Auliansyah Pakpahan, 2. Enja Karisma Chandra, 3. Karina Yunia, dan terakhir saya sendiri yaitu Afina Syahrini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Yunia. Saya dari kelompok 5. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang teori-teori pokok belajar. Yang pertama yaitu tentang teori konesionisme. Teori ini dicetuskan oleh Edward L. Thorndike yang dihasilkan dengan eksperimennya pada tahun 1890 pada seekor kucing untuk mengetahui fenomena belajar. Dari eksperimen yang dilakukan itu, maka muncullah teori belajar yang menurutnya belajar adalah hasil hubungan antara stimulasi dan respon. Maka kesalahan yang dilakukan makin sedikit dan pada akhirnya menjadi ahli di bidangnya. Dengan demikian, menurut pandangan ini, dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara stimulasi dan respon. Oleh karena itu, teori Thorndike ini disebut dengan teori asosiasi. Teori ini menghasilkan 3 hukum, yaitu yang pertama law of effect, yang artinya jika sebuah respon, yang ketiga yaitu hukum latihan, yaitu jika perilaku belajar merubah hasil belajar sering dilatih atau digunakan, maka eksistensi perilaku tersebut semakin kuat. Apabila asosiasi yang terbentuk antara stimulus dan respon diikuti oleh suatu kepuasan, maka asosiasi akan semakin meningkat. Hal ini berarti jika suatu respon yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu stimulus adalah benar dan ia mengetahuinya, maka kepuasan akan dicapai dan asosiasi akan diperkuat. Baiklah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Auliansyah Pakpahan. Saya dari kelas pendidikan bahasa Inggris kelas 1. 2. Classical conditioning atau pembiasaan klasik. Teori ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil mengondol hadiah Nobel pada tahun 1909. Pada dasarnya, classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Dalam eksperimennya, Pavlov menggunakan anjing untuk mengetahui hubungan-hubungan antara conditioned response, conditioned stimulus, unconditioned response, dan unconditioned stimulus. CS-nya? Oh, ngeraba ketaput. Conditioned stimulus adalah rangsangan yang mampu mendatangkan respon yang dipelajari, sedangkan respon yang dipelajari itu disebut CR. Adapun UCS berarti rangsangan yang menimbulkan respon yang tidak dipelajari, dan respon yang tidak dipelajari itu disebut UCR. Agar lebih jelas, pada halaman berikut ini penyusunan gambar proses terjadinya hubungan antara stimulus dan respon tersebut, baik yang unconditioned atau secara alami maupun conditioned buatan yang dibiasakan. Berdasarkan eksperimen tersebut, semakin jelas bahwa belajar adalah perubahan yang ditandai dengan adanya hubungan antara stimulus dan respon. Jadi pada prinsipnya eksperimen L. Thorndike di muka kurang lebih sama dengan eksperimen Pavlov yang memang dianggap sebagai pendahulu dan anutan Thorndike yang behavioristik itu. L. Thorndike di muka kurang lebih sama dengan eksperimen Pavlov yang memang dianggap sebagai pendahulu
dan anutan Thorndike yang behavioristik. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil eksperimen Pavlov ialah apabila stimulus yang diadakan selalu diserta dengan stimulus penguat, stimulus tadi cepat atau lambat akhirnya akan menimbulkan respon atau perubahan yang kita kehendaki. Yang dalam hal ini selanjutnya, Skinner berpendapat bahwa proses belajar yang berlangsung dalam eksperimen Pavlov itu tunduk terhadap dua macam hukum yang berbeda, yakni law of responded conditioning and law of responded action. Secara harfiah, law of responded conditioning berarti hukum pembiasaan yang dituntut, sedangkan law of response action adalah hukum permusnahan yang dituntut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pembiasaan perilaku respon atau operant conditioning. Pembiasaan perilaku respon adalah teori yang diciptakan oleh B.F. Skinner. Skinner menganggap reward atau reinforcement adalah faktor terpenting dalam proses belajar mengajar. Skinner membagi dua jenis respon dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu responden. Responden adalah respon yang terjadi karena adanya stimulus khusus, misalnya Pavlov. Dan yang kedua yaitu operand. Operand adalah respon yang terjadi karena adanya situasi acak. Reinforcement dapat didefinisikan sebagai sebuah konsekuen yang dapat menguatkan tingkah laku. Keefektifan sebuah reinforcement dalam proses belajar perlu ditunjukkan agar kita dapat mengasumsikan sebuah reinforcement sampai terbukti bahwa konsekuen tersebut dapat menguatkan tingkah laku. Misalnya permen. Permen pada umumnya dapat menjadi reinforcement bagi tingkah laku anak kecil. Tapi saat ia beranjak dewasa, permen bukan sesuatu lagi hal yang menyenangkan. Bahkan, beberapa dari anak kecil tidak pernah menyukai permen. Terkadang kita melihat guru memberikan permen sebagai reinforcement agar muridnya tetap tenang dalam proses belajar, tetapi muridnya tetap tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam hal ini, guru telah melakukan kesalahan dalam menggunakan reinforcement. Reinforcement yang diberikan tidak dapat menguatkan perilaku siswa, sehingga perlu diketahui dan dipahami jenis-jenis reinforcement yang disukai, karena tidak semua hadiah yang diberikan oleh guru dapat menjadi reinforcement untuk tingkah laku yang diinginkan. Reinforcement dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu reinforcement primer dan reinforcement sekunder. Dalam reinforcement primer ada kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, kehangatan, keamanan, dan lain-lain. Sedangkan dalam reinforcement sekunder adalah reinforcement yang disosialisasikan dengan reinforcement primer. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori kognitif. Teori psikologi kognitif adalah bagian terpenting dari sains kognitif yang telah memberi kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan psikologi belajar. Sains kognitif merupakan himpunan disiplin yang terdiri atas 1. Psikologi kognitif, 2. Ilmu komputer, 3. Linguistik, 4. Intelijensi buatan, 5. Matematika, 6. Epistemologi, dan terakhir psikologi saraf. Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan arti penting proses internal atau mental manusia. Dalam pandangan para ahli kognitif, tingkah laku manusia yang tampak tak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, yaitu motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Dalam perspektif psikologi kognitif, belajar pada asasnya adalah peristiwa mental, bukan behavioral atau yang bersifat jasmania. Meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak lebih nyata dalam hampir setiap pelajar siswa secara lahiriah,
seorang siswa yang sedang membaca dan menulis, misalnya, tentu menggunakan perangkat jasmaninya dalam hal mulut dan tangan untuk mengucapkan kata dan menggores pena. Akan tetapi, perilaku yang dilakukan anak tersebut bukan semata-mata respon atau stimulus yang ada, melainkan yang lebih penting karena dorongan mental yang diatur oleh otak. Keyakinan prinsipal yang dianut oleh behavioral adalah peran refleks, yaitu reaksi jasmania yang telah memerlukan kesadaran mental. Apapun yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan belajar, adalah kegiatan refleks. Yang kelima adalah social learning theory atau teori belajar sosial. Social learning theory ini adalah sebuah teori belajar yang muncul belakangan dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Berbeda dengan penganut behavioralisme lainnya, tokoh yang mempopulerkan teori ini adalah Albert Bandura, yang berpandangan bahwa tidak hanya merupakan refleks otomatis atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Ada dua prinsip teori pembelajaran ini, yaitu peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Teori ini juga masih mementingkan pemikiran melalui pemberian reward dan punishment. Seorang individu akan berpikir dan menentukan perilaku sosial karena yang